Muhammad. Mesti punya nih ya Rob, ingin Agustus paling lambat ya Rob udah punya ada 2 ya. Iya artinya alatnya 1, layarnya di sana diniasi 1, di belakang 1. Setelah ada layar, Rp1.000 sudah tak lagi berlaku. Ya capek seumur hidup baru tumben buang-buang air dalam masa 40 menit 4 kali berak. Gila 4 kali berak. Pertama berakin kecoa. Yang kedua dia kecoa di lubang WC. Nah kesempatan ya lo makan teh Habib. Kecoa kita berakin bisa bergerak tuh. Udah nih urusin mekai keluar lagi tuh kecoa. Wah gak takut sama Habib nih. Kata kecoa gue bukan takut enak. Kepada Bapak Suwarno dari Pasar Manggis, kalaupun harus berangkat tugas, terima kasih banyak, nggak usah permisi lagi deh. Karena ada yang kurang apaan ya Rob? Belajaran mana? Udah, yang penting nanggok. Ilmu keseringan capek, tanggokan kan jarang-jarang tuh ya. Tuh, mesti begitu orang kok menjadi pemimpin. Itu biar pandai-pandai menarik simpati masyarakat dengan apapun caranya. Sekalipun harus licik, cari simpati masyarakat. Meskipun harus licik, paham? Kalau ingin menjadi pemimpin, apapun caranya. Kalau ingin mau dipandang tokoh di lingkungan seakan peduli dengan masyarakat miskin, berbuatlah sesuatu sehingga kau dipandang oleh si miskin. Kau membela orang lemah dengan aneka kelicikan. Itulah para penipu dan orang-orang yang tertipu. Biasanya antara penipu dengan yang ditipu sejenis, senyawa. Bisa ada motif. Untuk bisa mengetahui tipuan-tipuan yang berjalan pada setiap keadaan, perhatikan orang itu dalam keseharian. Betul gak dia berbuat baik kepada sesama, minimal di lingkungan di mana dia tinggal. Kalau itu sesuai dengan yang dia perlihatkan, ya kau boleh percaya dia. Sebatas 25%. Awasi dari jauh. Betul gak yang diperlihatkan dengan kebaikan di lingkungan serta kepeduliannya? Awasi dari jauh. Kemana dia berjalan, kemana dia pergi? Ya betul. Naik 50%. Uji coba dengan kebaikan agama dalam tata cara dia menghindar. Itulah penipu sejati. Lu kok mau tahu orang di situ? Tapi ana lebih banyak ente tipu. Ana lebih banyak ente tipu. Masih seceng aja penipu ulur tuh. Masih seceng aja udah 8 kali pemilu masih seceng aja. Penipu ulung. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع ثم الفاتحة على ما نوينا الجميع وما عزمنا وما قصدنا وما طلبنا وما رجعنا وما دعونا على الأعداء 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 من الكفار والمنافقين 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 والحساد والماكرين والفتانين والشيوعيين والفتانين والشيوعيين والفتانين والشيوعيين 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 والباغين علينا والظالمين والباغين علينا والظالمين والباغين علينا والظالمين ولا إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات في جميع الجهات والباغين علينا وعليهم والباغين علينا وعليهم والباغين علينا وعليهم والظالمين والكائدين 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 والمبسلين والمبسلين والمرسلين والمغيرين 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 لا سيما الذين
كانوا حوالي مجالس تعليمنا، لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا، لا سيما الذين كانوا حوالي مجالس تعليمنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وجدرات بيوتنا وقريتنا 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 وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها، وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها، وكل قرية من القرى التي نزلنا أو مررنا بها. ثم فتح من أوابه جميع السادات. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة، وإلى عبد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله له فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم قل وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا، دعوة الحق لدينا نفحة هبت علينا، أرسله الله إلينا سيد الكونين محمد صلى الله تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه، لا تحيدوا عن هداه لا تدينوا لي سواه، واستذلوا بحماه تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد وسلم. إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى، إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوى وصفاء وأخوة واقتداء بمحمد صلى الله على محمد. يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب، يا رجال الله حبوا ليس بعد الله رب، وأطيعوا هو رب تنصروا نصر محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. حكموا قيد الأعادي ها
الإسلام ينادي حكموا قيد الأعالي هو الإسلام ينادي وعملوا لله الباري إنما جند محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين رغبة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قالوا راضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة هذه الدنيا كتاعة اجعل الأعمال طاعة واشتروا خير بضاعة أمرا للهادي محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول هذه الدنيا تزول والبقاء ليس يقول أين من يمشي يقول كن شفيعنا يا محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Alhamdulillah, masih pertama pada tanggal tanggal 3 Juni tahun 2009 kata orang pada pandangan 9 Jumadal Akhirah 1430. Ya alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah. Pertama enggak ada ujian, kedua ada rezeki sekadarnya dan sehat badan, ketiga alhamdulillah ana juga meski tidak selalu utuh ana punya kesehatan, tapi karena niat baik ente kumpul menuntut ilmu sekadar kewajiban, ana Allah kasih tenaga untuk bisa keluar menyampaikan sebagaimana apa yang ana ketahui dalam ilmu pengetahuan. Amin taqabbalallah ya Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rasulullah, salamun alaik ya razi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rabbi asyani wa daraji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rabbi اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Menyambung kembali pelajaran sebulan lalu nggak jadi ngajar.
Sebulan sebelumnya sudah ada penjelasan dan beberapa dari rangkaian kalimat yang merupakan pengetahuan agama yang itu menguntungkan kehidupan kita dalam urusan dunia dan agama. Beberapa tempat sudah dijelaskan, tapi karena penjelasan itu membutuhkan waktu yang cukup panjang, pocel aja. Nah, namanya pocelan tentu nggak lengkap. Namanya pocelan tentu nggak seperti yang diharapkan dari sekedar apa yang Anda ketahui dalam penjelasan. Namanya pocelan tentu nggak semuanya tahu, nggak semuanya dengar. Jadi dia yang pernah dapati penjelasan pocelan dan dia yang merasa nggak tahu pengertian yang dijelaskan beberapa bulan yang lalu di berbagai wilayah, tentu mesti ada keinginan kuat di hati mencari tahu. Sebab ini pernah dijelaskan, tapi karena kita juga selalu sibuk dalam kesibukan yang ada manfaatnya untuk kesehatan, untuk badan, untuk keluarga, tapi di sisi lain terkadang kita nggak peduli tuh, ya sekedar mencari nafkah dan sehat, tapi lupa kerugian dari sekadar apa yang didapat dalam bentuk nafkah dan kesehatan. Kesimpulannya, bismillahirrahmanirrahim, mereka yang Allah pelihara bisa kumpul sama Anda di majelis ilmu, cari kawan lamanya yang udah 1, 2, apalagi udah 4 tahun, minta buku lembaran demi lembar fotokopi ilmu yang berkenaan dengan kewajiban ente dalam keseharian dalam ibadah kepada Allah Ta'ala. Sahnya apa dan bagaimana cukup dari fotokopi yang Anda buat, yang Anda hadiahkan Anda, itu aja. Jadi kalau ente mau selamat dalam setiap keadaan, meskipun kematian datang, tapi bukan selamat dalam hidup, lalu dimulai agama dalam bentuk keyakinan, di mana keyakinan adalah sesuatu yang menjadi pedoman dasar ente dalam ibadah, dasarnya ilmu. Maka untuk menumbuh kembangkan keyakinan Anda, kembali dulu kepada ilmu yang sah dalam ibadah, dalam keseharian, di mana ilmu tadi sudah Anda butuh kopi dan Anda hadiahkan. Udah, ini yang belum dapat, cari teman-teman lama. Yang namanya teman gak harus teman sekampung. Itu salah sih mengartikan kawan. Ya di kampungan bukan kawan kita, sampai mampus lu gak ketulungan. Yang namanya teman adalah dia yang dengan sekadar kelebihannya dalam bentuk ilmu yang dia tahu, lalu ente sebagai kenalan baru di majelis ilmu, tapi dia sudah lebih dulu yang terdekati dia ngomong, itu udah berapa lama anak Awi ya Mas Awi? Aku baru 3 bulan, aku sama sama gue, malah gue 3 bulan seminggu. Wah temen tuh, seminggu dihitung. Oh siapa ya orang-orang yang lama meminta fotokopi, pinjam fotokopi cepat. Fotokopi kan 100 perak. Kalau ini nggak punya duit, ya fotokopi 5 lembar aja. Udah 5 lembar ente baca, dengan membaca ente paham. Alhamdulillah, kalau gitu gue salah selama ini dalam ibadah. Emang salah. Bukan fotokopi yang mempersalahkan, tapi ini yang memberitahu dan memberi jalan kau salah dalam ibadah. Orang yang selalu salah dalam ibadah tak membuahkan keyakinan. Selesai. Orang yang selalu salah dalam ibadah tak akan pernah membuahkan keyakinan. Artinya, sebentar datang orang yang lebih pintar, digoyangkan dalam sisi pengetahuan Anda yang Anda lemah dalam keyakinan, di mana keyakinan berbentuk berawal dari ilmu yang diterima oleh Allah Ta'ala dalam pengamalan. Datang orang lebih pintar, padahal ente tidak mengerti ilmu, selesai ente digoyangkan, lalu ente ikuti dia dalam kesesatan, sebab dia lebih pandai dalam menipu. Ya, begitu. Kenapa Anda selalu memesan cepat sebelum terlambat? Kesananya kalian tak akan pernah dapati orang-orang yang tulus ikhlas memberitahu dalam urusan ilmu, dalam keberuntungan Anda dalam kehidupan di alam dunia melalui agama. Tambah ke sana, melangkah Indonesia, orang-orang yang mengenal tubuh aku. Selesai. Masih tidak paham, tunggu api. Udah aja begitu. Diberitahu berulang dan berulang, menahun pemberitahuan tapi nggak peduli. Selamat jalan. Catat, dimanapun Anda tinggal setelah kematian aku, yakinkan seluruh yang ada dimanapun wilayah yang Anda kunjungi, 90% mereka jadi musuh-musuh Allah Ta'ala. Catat itu urusan aku ya, dan buktikan ketika aku mati. Jadi apa Anda? Selesai. Catat bahasa anak. Tidak ada yang pernah meleset dalam agama ya. Urusan dunia boleh meleset, boleh kaya. Ketika bicara sudut pandang agama, Allah pelihara tidak akan pernah meleset. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa bisa Anda katakan demikian? Bukan kesombongan, dari tajamnya itu penglihatan dan rasa yang kuat yang ente nggak peduli dalam pandangan agama. Masih ente ada di bawah bimbingan anak dalam ilmu dan doa. Ente nggak peduli ketika anak mati. Kemana ente cari orang yang demikian peduli dari ujung rambut sampai ujung kaki? Tak akan pernah kau dapati. Begitu aja. Nangguk jangan socong. Ngomong mata yang ke kiri dong. Udah mata ke kiri, tangan kayak nunjuk lagi. Gue cuma nunjuk doang, nggak nebak lo.
karet. Kalau biji karet ngaji ya. Nah itulah ya Allah. Enggak ada udah kagak ada udah. Habis ngomong enggak ada gitu ya. Habis menghina ngedoain. Ada yang begitu. Ada. Lu aja mau nyotak. Guru. Enggak ada capres ya mau nyumbang nih. Terus salam ya, anda tim sukses dari 3 pasangan. Mau nyumbang, kita nyumbang cepetan, gue belain. Mau beli apa tadi ngomong apa? Mau beli apa? Layar, apa namanya? Proyektor. Proyektor. Lo kira zaman layar tancap. Zaman layar tancap luar biasa. Katanya kok film nggak berubah neno lagi. Rupanya yang jaga filmnya tidur, filmnya aku juga tahu. Dak. Dia belum merusak anak-anak teriak, woi, pati. Dia yang megang film nggak sadar gitu aja. Ya kok tuh film nembak kok begini? Rupanya megang predator tidur. Ya namanya anak-anak, ya nggak dibangunin. Ditabun aja kalau bangkunya. Ditabun di belakang tuh bangku ya, kayak koran-koran bekas ditinggalan. Ada yang megang proyektor, loh kok jadi asap itu? Film perang dia asap. Oh tidur, anak-anak nggak bakar, lo bangun. Yang paling laku apa tukang kacang rebus tuh. Paling laku tukang kacang rebus. Yang beli 1 yang nyolong 4. Itu anak-anak. Kalau dikata anak-anak nggak bicara haram. Kalau dikata anak-anak nggak bicara dosa. Dari semua anak-anak ada yang pimpin, yang tahu cara, paham ilmu. Dari semua perilaku anak-anak yang tak berdosa, ada anjing-anjing yang tuh merekrut, yang berorganisasi, administrasi, yang mengatur hal urusan anak-anak yang tak tahu dosa. Itu yang wajib diwaspadai, dimonitoring terus kemana dia pergi. Paham ilmu. Anak-anak nggak ada dosa, mau nusuk, mau ngebunuh atau ada manusia khusus yang mengatur urusan anak-anak sehingga membuat kerusuhan, membuat tawuran, membuat kerugian di semua masyarakat. Siapa orang-orang yang pegang itu anak, tekan caranya. Suruh. Itu yang wajib kita kejar. Paham? Anak-anak mau umur 12 tahun ke 13 tahun, 12 tahun ke bawah nggak tahu apa-apa. Dalam pandang agama mereka belum mukallaf. Artinya belum ada beban agama atas diri mereka untuk mereka dianggap sebagai hamba Allah Ta'ala dalam arti yang sempurna, belum. Tapi ingat, kejahatan yang berjalan, ya bentuk apapun yang mereka lakukan, ada yang ngatur deh. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah pusing-pusing. Itu umur 6 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Jam 1 malam, jam 12 malam main gitar di pinggir jalan. Kadang baca selawat lagi. Ya Nabi, salam alaika. Minta duit. Apakah dia yang datang seorang diri atau bertiga? Ada pimpinannya di lain tempat yang dia wajib setor dari uang yang didapat. Paham ilmu. Sama kerusakan anak-anak di semua wilayah Indonesia. Ada yang kayak gitu, yang mengatur mereka. Kamu sana, kamu ngobrol sana, kamu main di sana, kamu bikin ribut di sana, kamu sambil di sana. Ada yang mengatur. Anak-anak nggak berdosa. Banyak lingkungan yang manusiawi memberikan jangan baik. Anak-anak nggak tahu apa-apa. Tuh, bisa ada lagi. Itu nggak tahu, negara sedang diobok-obok aja nggak tahu. Anjing di luar negeri takkan mampu mengobok-obok negara kita. Tapi karena anjing-anjing di luar negeri membentuk anjing-anjing dalam sebuah negara Indonesia, mereka membuat kerjasama. Sama hanya ambalat Indonesia dengan Malaysia. Kalau punya penglihatan terlalu tajam, bukan Malaysia berdiri sendiri. Bisa ada motif. Bisa negara dalam posisi lemah. TNI boleh demikian keadaannya, pesawatnya jatuh terus. Nggak jatuh tuh, ban kempes lah, ban pecah lah. Dia tahu nih pesawat Indonesia nggak akan pernah mampu mengejar ya segala sesuatunya. Kapal laut juga nggak mampu, kapal sana nggak mampu lawan ya perkataan Malaysia. Bisa ada motif. Dari dalam memberi informasi, tak, gue bikin kacau di sini, gue bikin kacau sini, gue bikin kacau di sini, ya lo maju. Tuh, begitu keadaan, begitu. Salah orang Indonesia yang nggak pintar melihat dengan tajam dari agenda kasih, hancurlah ini negara. Di dalam diobok-obok dari luar berbuat
membuahkan, mengkaburkan konsentrasi negara yang siap untuk dibangun. Siapa yang rugi? Dia yang berdarah merah putih akan mengalami kerugian, tewas dibantai. Bisa ada motif? Negara tak lagi merah putih. Bisa ada motif? Buat paham tuh. Artinya setiap ada keributan, setiap ada kerusuhan, jangan langsung bertindak. Awasi dulu. Kanan kiri, depan belakang, atas bawah, putar. Tuh lihat siapa yang menyuruh, siapa ini. Dan lebih anehnya yang ribut bukan orang di mana keributan itu berada. Orang sana, orang sini yang dari jauh sudah dikomunikasikan, sudah diberitahu pada jam sekian, tempatnya sekian. Gue bikin keributan, lu sudah ada di tempat. Tuh, kamu tahu, itulah negara Indonesia. Bisa ada moli. Kita juga goreng makanan. Oh iya, di luar ada keributan. Siapa yang peduli gorengan kita? Tentu kita hari keluar. Kenapa waktu kita menggoreng keributan terjadi? Sebab yang diharapkan kompor itu meledak. Bila gorengan kita yang akan kita makan gosong, itulah pandainya orang Indonesia. Itu pandainya orang Indonesia. Tapi yang ngomong negara, orang kita juga, bukan orang lain. Tapi orang kita ini kerjasama dengan orang luar. Itu ambalat Malaysia begitu. Habib bisa memberitahu, aku mampu. Tapi nanggok kita nggak bisa lihat. Masa 1.000 potong dua? Ya dipotong di 1.000, yang separuh, yang potong huruf A, yang potong huruf B. Ya, yang huruf A anjing, yang huruf B babi, karena dijadiin satu lem. Anda baca, gua anjing gua babi juga, ajarin dah. Yang artinya sayang negara, sayang negara. Jangan salah-salahan. Bantai habis yang membuat kerusuhan, begitu dong. Sama ngomongnya, jangan salah-salahan. Bantai habis yang membuat kerusuhan, bantai habis siapapun yang membuahkan keresahan di masyarakat, penderitaan rakyat, bantai habis. Kalau mau maju di negara, bantai semua yang membuat kesengsaraan kepada rakyat, siapa dan apapun dia. Mestinya begitu. Setelah terbukti persis, ya, sana sini dalam bentuk pengawasan, nyatanya memang dia yang membuat rakyat ini menderita dalam berbagai sisi kehidupan. Di sini itu diambil, jangan pakai ham tai, ham, kue cucur dalamnya telur. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Perasaan capek emang. Anda kalau belum nangkuk kenapa dendam sih? Obatin aku dong. Gak ada. Sedang tahu rumah Manohara. Kirim salam suruh lagi kita. Oh, dia dua-duanan. Ya. Itu pemimpin. Ada Awi Manohara. Wah. Emang orang Indonesia pintar nipu, bisa mengartikan arti mano apa, arti hara apa. Ya, aku ada punya kerjaan. Mano artinya itu, hara artinya itu. Lucu banget orang Indonesia. Yang bingung tuh reporter TVRI atau reporter televisi, nemu aja orang yang tahu arti mano hara. Seorang namanya Topik Hidayat gak ada artiin. Namanya Topik Hidayat gak ada artiin. Namanya Siswanto gak ada yang terjemahin. Manohara diterjemahin arti mano ini, hara ini, bujuk boleh. Yang aneh bingung reporter televisi bisa tahu itu orang tahu arti dari mana. Paham dia? Dia jangan anggap bahasa anak tawa tanpa ilmu dia. Itulah kalian tertipu terkecoh dengan aku. Bahasa anak ketawa, canda, tai, anjing, babi, binatang, cabut, yang dia ketawa. Yang dia nggak lihat itu bahasa ilmu. Tuh terkecohnya manusia, anjing sebagai guru-guru gembel di mana mereka berada. Tuh apa yang diramakan dari Awi? Hanya tawa-tawa. Ilmu apa yang diajarkan? Hanya ketawa. Itu anjing begini. Siapapun manusianya itu anjing. Wah, dia mau kiai anjing orang benar itu. Dia tahu ya. Tuh kenapa? Ente lupa, ente hanya melihat tawa, nggak mau ambil rangkaian ilmu yang sebelumnya terjadi, sehingga anda ketawa. Tuh, anjing, tahu persis kelemahan anda. Tuh, dikasih tahu. Lu ngaji jauh-jauh, ongkos 3.800. Kok bisa 3.800? Yang 200 jarum coklat. Mau lu dapat apa? Gue dengerin kasetnya, mana ilmu? Ya ada hanya tawa, canda, nyola, habis. Anjing siapapun dia, biar tahu ilmu itu anjing pembunuh anda dalam kesadaran. Siapapun manusianya
Itu. Karena yang dianggap ilmu itu apa? Kitab, ya tulisan Arab botak habis. Dianggap ilmu itu. Tuh. Hal-hal yang sifatnya keselamatan dalam kehidupan, dalam keseharian, dalam bermasyarakat, apalagi berbangsa dan bernegara, tidak jadi buah pemikiran mereka. Bukanlah sebuah ilmu kau sifatnya tadi hanya sebatas apa yang kau hadapi ketika kau keluar, kau buka dalam perjalanan. Bukan ilmu. Ilmu mencakup dalam segala aspek kehidupan. Islam agama universal, berarti dalam setiap zaman, setiap keadaan, bagaimanapun orang itu selamat berpegang dengan ajaran Islam, bukan dengan Islam, dengan ilmu ajaran Islam. Oh, bisa demotin deh. Gembel-gembel debat piagam Jakarta. Gembel. Muka kancut. Muka kancut nggak kenal ilmu debat piagam Jakarta. Nggak perlu diberdebatkan, yang ada aja yang wajib dijalanin. Aktivis AKKBB. Ya, mukanya muka apa ya? Pernah gak itu lihat kereta zaman dulu, tram? Ya, nggak jalan kalau nggak dipegang, nggak didorong, nggak digas. Ya, lagi jalan orang bisa bonceng. Lagi jalan itu tram orang masih bisa bonceng. Tuh, aktivis AKKBB. Mau bicara jelek-jelek mukanya. Dikatain Ridwan Saidi. Itu anak-anak sekolah mana? Nggak sekolah kali itu anak tuh. Itu unjuk Ridwan Saidi. Itu anak dari mana? Itu nggak sekolah kali itu. Anak-anak mau membicarakan sesuatu yang dia tidak pernah alami. Kalau boleh baca buku sejarah hanya 3, 5, 20 buku. Lalu dia nggak ngerti bahasa Inggris dengan persis. Dia nggak mengerti bahasa Belanda dengan baik. Nggak mengenal bahasa Jerman bagaimana mestinya. Bicarakan tentang suatu permasalahan. Sementara lawan bicaranya itu orang-orang pandai, lebih tua, lebih mengerti bahasa ini, bahasa itu. Sementara dia membatalkan suatu hukum atau pendapat. Dia lupa, dia nggak pernah baca buku bahasa Belanda, nggak ngerti, nggak pernah baca buku bahasa Jerman, nggak tahu, fotokopi itu buku, dikatakan sebagai aktivis AKKBB. Malu dong lo dikatain sama orang Ridwan Saidi. Itu anak mana tuh? Sekolah di mana tuh? Lo, emang dasar muka kancut. Senyum aja kok, aneh digituin sama orang. Enggak deh, gue nggak ngajar deh. Gue ngajar, malu gue tidur, tapi tetap hadiah. Kalau dong ente, anak-anak muka-muka jelek. Mau bicara tentang piagam mahal Jakarta. Ngapain? Lihat. Kok TV dagangan. Mana aja yang bisa jadi laku, dimasukin. Ente ngaji. Kayak sempak doang. 20 orang ngaji, mana pakai sempak aja jalan dari rumah ya. Itu TV swasta, minimal 6 masuk. Meliput juga ini, kenapa? Ini asing nih. ZM yang ngaji pakai telanjang bulat atau sebagian pakai sempak. Bagi perempuannya cuma kutang doang, kagak. Itu masuk televisi. Itulah bangsa kita. Hal-hal mana yang jadi dianggap merusak, cepat diribut. Mana yang dianggap perbaikan untuk masyarakat dan negara sekaligus sembunyikan. Kecuali ada keuntungan buat televisi dimaksud, baru kita ribut. Tuh, negara kita sudah sebobrok itu. Lalu mau revolusi. Nanti anak-anak nyari nafkah susah. Pengen kaya harus berbuat dengan revolusi. Ini nggak kenal kata revolusi dan nggak pernah mengalami masa revolusi. Itu dipaksa-paksa revolusi. Jadi kalau kita mau maju ini negara, kita wajib melaksanakan revolusi. Inti anak-anak yang pandai menyengsarakan masyarakat luas dengan dalih perbaikan, perubahan dan segala. Hasutan demi hasutan berjalan. Orang kok kurang kebutuhannya, tenaga kuat berbuat, itu manusia. Bisa ada berarti. Anak mau berobat gigi sakit, mau nambah nggak punya duit. Bisa ada berarti. Anak tumbuknya batak pakai odol kok. Nunggu daun. Bukan dengan gigi sakit anak harus mukuli tetangga. Bukan dengan gigi sakit anak menghasut warga untuk berbuat terus sana sini sehingga mengurangi rasa sakit. Bukan itu manusia. Bukan itu rakyat Indonesia. Paham dari mendek. Tapi karena TNI sudah nggak punya kekuatan apa-apa, polisi pun sama. Itu ya terbelenggu. Pihak luar yang demikian hormat kepada negara kita, kepada rakyat kita, kini menginjak-injak. Bisa dimengerti, berarti antara yang berbuat di dalam dengan yang di luar menyatu. Bisa dimengerti. Paham?
Kita aja ngegoreng nasi, kayak ngegoreng pisang, ngegoreng tempe, tahu kayak, paham ya contoh. Kok pada saat gorengan berjalan timbul keributan di depan rumah Anda? Kok bisa tahu persis tuh lagi ngegoreng lagi masak-masak, kok dibuat keributan? Paham? Berarti antara keributan yang berjalan dengan orang dalam ada kaitan. Minimal keuntungan yang dapat, gorengan itu jadi angus kita nggak bisa makan. Apalagi bisa lebih meledak itu kompor. Dari mana nih? Kok bisa tahu gue lagi masak-masak, gue lagi ini? Kok dibuat? Nggak mau kok, ente manusia, ente tinggalkan itu kompor. Kok ini manusia? Tinggalkan kompor, ada apaan semua? Bisa ada model nih. Dari sekian yang berbuat ribut, tampol itu orang atau sambit orang tadi untuk membuat lebih lama lagi minyak itu habis atau gas itu bagaimana, meleduklah dia. Bisa ada model deh. Pada saat meleduk, ya tahu langsung berhenti. Orang mengejar rumah dimaksud. Bisa ada model. Kenapa mesti mengejar tawuran terus berhenti? Karena itu yang jadi target dalam kerusuhan. Paham itu ilmu? Paham deh, muda-muda. Main anggap di ansat yang rusuh loh. Apa sama si capek aja terusin jangan loh. Yang bilang terus 16 orang yang hadir hampir jalanan ketutup. Ya anak muda Islam. Mau orang makan kebuli jangan tetelannya. Nampan itu colong. Iya, nampan yang colong. Lalu dipunya tulangnya lempar ke rumah guru ente. Lempar, lebe pemakan. Lo kan beli nasi kebuli bukan duit lo beb. Lo makan tulangnya. Begitu. Tuh abis lo udah tidur. Dikumpulin anak murid yang di rumahnya, tulangnya dikumpul. Langsung dibikin SBY. Dari tulang. SBY presidenku. Indomie diajuin. Orang nyari gitu bisa begitu ya, bisa begitu. Semuanya kok kayak namanya pilkada, pokoknya namanya pil semuanya jadi duit. Kita ya setan kadang bagi ya. Jadi salam memimpin sukses dari Pak Prabowo, Bu Megawati, Pak Wiranto, Pak Yusuf Kala, Pak Susilo sama Pak Budiono. Kok yang kayak ada yang kenal gitu, yang punya mal, paman atau abang atau itu kali tim suksesnya, ya kirim salam. Tuh Habib perlu duit, jangan bilang 76, bilang 112. Iya, sebab itu yang bolak balik kan habis 12 juta tuh. Nyogok juga menurut hubungan. Ibarat di 100 sampai berapa? Sama 13 juta. Udah pada begitu tim sukses udah kenal itu. Udah pada begitu. Udah pada begitu. Orang maling. Patut pada tidak kepilih. Selamat. Salam dong. Sayang kita ini. Udah umumnya jamaahnya tuh. Mesti bagaimana Ustaz dulu. Habib Ustaz bilang gitu. Ya gue ikutin. Udah umumnya tuh yang selamat begitu. Tapi kalau nggak ada yang bagi kita, udah masing-masing aja dah. Gitu. Ini tuh ya, tertolak angin. Yang tidak boleh, ya diperbeda-bedakan, dibeda-bedakan. Iya, kalau perbedaan itu dasarnya penglihatan ente dalam arti kerja-kerja mereka selama ini, silahkan. Tapi bukan menjatuhkan. Jangan mau ente diberi masukan dengan menjatuhkan. Bisa ada modi. Pak SBY orang baik. Kan begitu. Pak Budiono orang baik. Pak Wiranto orang baik dengan kenal baik. Pak Yusuf Kala orang baik. Pak Prabowo anda kenal lebih baik. Bisa ada modi. Bu Megawati anda kenal dari bapaknya. Lalu ada baca buku-buku yang berkenaan dengan Megawati, orang baik. Lalu ketika orang baik saling mencalonkan diri untuk memimpin negara dengan baik, tentu lebih kurangnya ada, kan begitu. Jangan kekurangan yang ente cecar buang ente anjing ya. Kenapa? Hak pribadi ente memperbedakan satu dengan lainnya, tapi bukan dengan menjerumuskan orang lain untuk jadi mendiskreditkan orang-orang tadi. Bisa ada mudi. Sebab bagaimana mereka dipercaya enam-enamnya, bisa ada mudi. Begitu dong jadi orang. Jadi kita milih emang betul lebih dia di sini, kekurangan dia ini. Oh, nggak ada ribut, saling berbeda tapi tidak membuahkan keributan. Itu nasionalis, itu Pancasilais, itu religius. Begitu. Keluar dari itu berjajaran habis. Berjajaran udah habis.
belain Lim Sulyong? Hah? Masa lu mau belain itu? Apa yang itu? Apa yang rumah sakit Engkomolyo yang asalnya di masyarakat luas? Ketika belain dia, kenapa? Kita belain orang dia bukan capres-cawapres, anda kan? Nanggok dulu, kok gigi sariawan lah, nanggok dulu. Sebenarnya nih nggak bisa makan lama, ente udah dari malam selalu udah hampir seminggu. Tapi heran kok giliran dapat duit dari jamaah tuh, ada undangan maulid yang 5 juta ke atas deh. Bisa ngomong, mana bingung? Makan nganga pelan-pelan. Bener deh, makan tempe gigit atu-atu. Lewat deh tuh makanan ke atasan dikit, astagfirullahaladzim, sakit. Tapi kok geran diundang yang 5 juta ke atas itu? Iya. Tuh suara keluarnya dahsyat. Selesai ada acara. Belok aja lagi ada azan mentong. Iya benar gitu. Ini sebetulnya belum normal banget. Memang karena lihat jumlah banyak lo tanggapan nggak kurang dari 11.600.000 yang cimendangan 18 juta. Nggak kurang ya Allah, kalau kurang pulang daripada kereta. Keluar lagi suara. Untuk pulang deh. Sakit aja lagi. Bisa begitu ya. Ya tukang ribu. Wan, itu selawat dulu nanggap Wan. Anta Imam Al-Hadrah, kami Al-Badawi 2 yang nanggok 15-20 orang. Terima kasih banyak kepada warga masyarakat dari bagian Telkom, khususnya panitia dan pemuda remaja, orang tua, orang sangat terima kasih banyak atas demikian perhatian mereka. Terima kasih banyak kepada pemuda dan masyarakat, ya, panitia di warga masyarakat kampung Pasar Manggis yang demikian keadaan. Alhamdulillah terima kasih banyak. Yang mudah-mudahan 4 bulan sekali insya Allah Anda paksakan diri untuk hadir ke teman-teman mereka. Adapun warga-warga lain yang dari kelompok pemuda remajanya maupun orang tuanya yang belum Anda beri waktu 4 bulan sekali, sementara minta mantar itu sebenarnya yang wajib dipikirin, hadiah gedein dikit, ya lah bakal operasi gigi kan. Kalau operasi gigi bukan bakal makan. Boleh Mas? Imam Abdullah Nabi Rasulullah ya? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya ayyuhan nabiyyu wal kawkabud durriyyu anta imamul hadarah sultanuhal ghaibiyyu
setengah jam lagi ya. Tangguh kan udah susu dong. Jangan berhenti, biar anak lagi ngajar kok danggok, jangan berhenti, terusin aja. Kang dagang tuh palak-palakin. Jangan di atas dagangan 50.000 ke atas, nggak apa-apa. 50.000 ke bawah, taruh 1.000. Tadi kalau dagangan, wah ini 16 juta dagangan, nah minta jatuh. Enggak, ntar malam baik lagi, colong lewat gue. Colong halal. Aku untung 1 juta, untung 2 juta, naruh 1.000. Tolong aja tuh warung dobrak di ujung amat. Tangkap rame-rame ini. Apa ya? Orang kikir wajib di bumi hangus kan? Orang-orang kikir kepada fakir miskin wajib dicuri hartanya. Orang-orang kikir kepada lingkungan fakir miskin wajib dicuri hartanya. Selesai. Habis ditangkap bagaimana? Bilang polisi. Pelit banget Pak. Kalau saya jaga tiap malam depan rumahnya Pak. Lucu boleh. Sebatang suruh bagi 2. Sebatang. Ada lagi saya punya kawan Pak. Bekas diisep Pak. Bekas diisep. Jangan makan. Suara speaker bawah gedein dikit volumenya. Kasih bas sedikit. Dari waktu ke waktu berkurang tendangannya. Kalau anda ngomong begini ya nggak boleh. Nggak boleh terlalu dekat. Kalau stak baru-baru. Merangin itu dulu ya, Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ini penting buat anda pribadi, buat anda yang masih Allah pelihara, masih ada di hati, di pikiran, ya. Keyakinan tentang keesaan Allah Ta'ala masih ada seperti di hati. Pembenaran kepada apa yang Rasulullah SAW bawa dalam syariat agama masih ada seperti di hati. Kepercayaan kepada orang-orang yang sedikit mengerti ilmu agama, tapi benar, jujur dalam pembawaannya, dalam kehidupannya, dan Anda wajib mencari tahu ya kehidupan orang-orang yang menyampaikan ilmu. Sehingga ini tidak tertipu dari orang-orang dengan bahasa-bahasa nipu. Bahasa-bahasa nipu. Dan jangan percaya ilmu yang televisi ya. Televisi itu Mak Dedeh apa? Mak Dedeh kirim salam ke manusia seluruh keduri-duri ya. Orang bodoh hina jadi tokoh, orang alif bata ya kagak benar ucapannya. Dan begitu, biar sadar Anda ketika musuh-musuh menyelipkan orang-orang itu, siapa yang bisa memperbedakan mana benar, mana palsu, mana ini permainan yang amat sangat terlalu berani dalam agama. Siapa yang hancur, siapa yang rusak, siapa yang menjadi ke neraka jahanam? Orang-orang awam, orang yang mengerti berkewajiban menyelamatkan tuh muslim atau muslimah sebagai saudaranya sebatas kualitas ilmu yang dia ketahuinya dari kekeliruan dan sengaja disampaikan di televisi. Wajib. Karena si bodoh ini emang pesanan. Ya, si bodoh ini pesanan. Semau-maunya aja. Alif batai kagak benar ucapannya. Nah, panjang, nah pendek. Sehingga hukum apapun juga dia berani sampaikan. Emang sudah ada dalam hadis Nabi besar Muhammad SAW. Emang udah begitu. Orang-orang bodoh ditokohkan. Tuh, dalam pandang agama Rasulullah SAW juga kasih tahu. Orang-orang bodoh, hina, ditokohkan. Artinya ditokohkan, orang-orang ini berkelompok untuk mentokohkan dia. Paham? Masyarakat itu berkelompok untuk menokohkan orang-orang bodoh yang membuahkan kesesatan dalam ajaran agama. Jadi tokoh dia dilulukan, diberi saluran yang tepat yang bisa mengembangkan kesesatan. Paham? Orang-orang sesat lagi tuh yang memang kenalannya mengulurkan lagi orang untuk mempercayai orang-orang sesat lagi dalam pandang agama. Dia dengan semaunya tanpa ilmu memberikan fatwa atau penjelasan keagamaan yang menyesatkan. Bertambah gak tuh rangkaian gerbong dalam kesesatan? Tuh, emang pesanan orang model begitu. Coba suruh anak televisi, nggak pada matiin lampu. Stupid udah orang yang begituan. Kayak ngomong lagi, burah kan begitu. Kalau ada sih emang orang jago itu. Orang jago. Orang-orang hina dina menyesatkan manusia, tapi memang itu. Oh iya.
Anda siapa yang mau percaya bahasa Anda? Kecuali anda yang sudah terus mengikuti apa yang Anda sampaikan selama ini dengan membuktikan kesesatan yang disampaikan oleh orang-orang tadi. Nih begini nih, lucu boneng, panjang pendek agak ngerti, lidahnya lidah colek, lidah penggilesan jadi gitu-gituan. Anda bukan menghina, menyelamatkan pada satu sisi menghancurkan para penyesat tadi itu ilmu Anda. Selamatkan Anda sebagai saudara, bunuh orang-orang tadi dalam kesesatannya, sehingga ente selamat barangkali mengkaset tersebar ke kemana, apalagi kalau bisa dia dengar atau dia nggak dengar orang lain yang mendengar. Ya, alhamdulillah ada penjelasan sebenarnya begini. Selamatlah orang itu. Anda dapat pahala, ente dapat pahala, dia tetap berjalan dalam sesatnya. Orang bodoh, orang mau kata apa? Emang yang begitu sama. Zikir wirid sama. Ya majelis ilmu dipandang sebelah mata. Wirid zikir dielu-elukan dengan caranya. Itu gaya-gaya iblis setan begitu. Yang punya diri yang menyadari, sepertinya tokoh, seperti orang besar, seperti Masya Allah, Anda lupa digiring oleh iblis setan untuk. Bisa ada mode itu ilmu. Gimana kepala? Ya bismillahirrahmanirrahim. Al-Aghrad. Udah deh, penjelasan sudah ada 2-3 kali itu di berbagai wilayah. Ya. Makna bebas, ambisi. Ya, arti Aghrad makna bebas, ambisi. Boleh gak kita punya ambisi? Ambisi dalam arti umum, keinginan. Keinginan yang menggebu itu ambisi. Keinginan yang menggebu, bahasa umum, ambisi. Di sini, ambisi itu apa? Mutaba'atul hawa. Mengikuti hawa. Hawa terjadi gara-gara syahwat. Syahwat datang mendadak. Lihat manuhara. Lihat manuhara terus bisa bosan. Lihat manusia manuhara jadi terus bosan. Lihat manuhara terus bosan. Itu syahwat. Itu syahwat. Kalau kata orang lagi anjur syahwat ini sama bibir. Kalau kata orang itu anjur, syahwat itu syahwat. Jadi diam. Terus-terusan begitu, namanya hawa. Jadi tidak saja manuhara yang menjadikan ente ngos-ngosan ketika ente melihat siapapun yang ente lihat entah bagaimana dari hawa. Berarti gue mesti cari yang begitu. Itu hawa. Selesai. Udah aja begitu. Paham ya ilmu? Udah. Ente anak kecil dan pinggang ente. Yang begitu bertebang dagu. Anak kecil atau bang dagu dan coba-coba ya. Anak ngajar keringatan ente mau tebang dagu begini. Jangan. Kalau begini sambil megang peler ente. Ente lagi sakit sambil begini nahan. Kenapa peler yang sakit itu yang ditahan? Jangan mengosong duit. Jangan. Kurang ajar sama ilmu. Orang sunnah kurang ajar sama ilmu. Artinya kurang ajar sama ilmu, kurang ajar pada saat ilmu itu berjalan oleh guru disampaikan demikian pada adanya. Haram Allah Ta'ala kasih keberkahan dari ilmu yang disampaikan. Tuh, jadi ketika maki-makian datang, alhamdulillah semenjak kebangetan yang Ustaz. Ada terus anak berkawan. Nah itu syahwat tuh. Ini kan syahwat datang mendadak. Dibiarkan keadaan tadi sebagai contoh intinya manuhara. Lihat manuhara mas-masan. Ada rokok ditaruh di kuping habis. Sampai habis rokok. Orang gila. Terus-terusan begitu. Nah namanya hawa. Ya nanti tidak hanya manuhara, siapapun yang seperti itu wajib jadi bunuh gue. Wajib